Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anas, tentunya di channel Kopi Organik. Di video kali ini saya akan memperlihatkan kopi sambung lacuran yang berusia sudah 10 bulan ya. Kemarin kita sudah tunjukkan kopi sambung payung ataupun sambung ranting yang usianya sama 10 bulan juga. Mungkin kalau subscriber lama tahu ya perjalanan untuk lahan ini. Dulu lahannya sangat gersang, tandus ya, dan untuk buahnya juga kecil-kecil. Nah sekarang ini sudah kita remajakan mulai dari bulan 10 kemarin. Nah, pas kemarin kita melakukan panen, kita juga membuang untuk kopi lokalnya. Kita menghidupkan kopi sambung lacurannya yang ada di bawah. Nah seperti inilah keadaannya. Sebenarnya kita ini agak sedikit telat untuk melakukan pembuangan kopi lokalnya ya, sehingga kopi lacuran kita ini walaupun usianya baru 10 bulan tapi sudah sangat tinggi, sehingga itu kurang bagus ya, suka patah di bagian sambungannya. Nah ini sambungan ini kita hidupkan 4 tunas airnya. Ini kopi yang kita lakukan penyunatan ya. Memang sambungan ini di bulan 5, tapi kita lakukan penyunatan di bulan 9. Kita nolkan lagi. Nah seperti tunas-tunas seperti ini harus rajin kita buang. Ini bakal mengganggu pertumbuhannya kembang ya. Mari kita lihat-lihat, barangkali ada yang mau ikut mencoba kan untuk merubah kopinya menjadi kopi lacuran. Ini kopinya lacuran semua ya, tidak ada namanya stek payung. Nah saya itu kalau mau bikin lahan, kalau mau sambung payung semua, kalau lacuran semua. Nah, hasilnya di usia 10 bulan saja dia sudah mengeluarkan kembang ataupun siap berbuah nanti untuk tahun 2026. Seperti ini sudah full ya kembangnya. Sama ini usianya hanya 10 bulan. Untuk tunas-tunas baru kita buang saja. Seperti ini. Untuk sirip-sirip yang tidak berguna ya, ataupun sirip cacingnya juga kita buang. Ini hanya memiliki, ini ada 4, berarti ini kopi yang sunatan ya, yang kita lakukan penyunatan. Ini sisa penyunatannya, karena kemarin kita lakukan penyambungan di bulan 5, masuk bulan 9 kita lakukan pemotongan kembali, kita nolkan kembali. Kemudian titik tumbuhnya ada di bulan 10. Maka usia kopi ini baru 10 bulan. Tuh. Ini sudah tinggi ya. Sudah hampir 1,80 meter. Ini karena gelap dia tinggi. Nah, ini sudah sambungan semua. Sebenarnya kalau kita lakukan penebangan, tapi kita masih sayang kemarin dengan buah kopi lokalnya ya. Kalau kita tebang, otomatis tahun ini kita tidak bakal dapat kopi. Jadi kita pertahankan terlebih dahulu. Tuh seperti ini. Jangan sayang-sayang ya. Ini kopi lokalnya sudah ditebang semua. Kita berpindah ke kopi sambung semua, kopi lacur. Ini sambung semua ya. Kopi lokalnya ini sudah kita buang. Tuh.
Yang seperti ini kita buang aja dulu karena belum, masih B0 ya, belum dibutuhkan. Kecuali kalau kopi kita itu sudah B3 baru kita butuhkan nanti untuk kelanjutannya. Mari kita lihat-lihat lagi sambil jalan-jalan. Ada juga yang telat seperti ini. Nah, kopi yang telat seperti ini biasanya disambung di bulan 2 ya. Nah, bulan 2, bulan 3 hasilnya telat. Nanti kalau kopi ini tidak ikut berbunga sampai akhir bulan 9, sampai bulan 9 tidak berbunga, mending kita sunat kembali ya, kita nolkan kembali agar dia tidak terkena selang. Buat teman-teman subscriber saya sepertinya sudah paham sih masalah penyunatan. Karena saya itu kalau menjelaskan berkepanjangan ya, tidak berpindah-pindah. Videonya cuma satu tapi berkelanjutan untuk hasilnya. Dan ini kopi ini sudah sering saya upload, bahkan mulai dari penyambungan sampai sekarang. Nah, ini sambungan semua. Nah, ini nih. Ini kalau kopi yang kurang pencahayaan ya. Dia untuk ruasnya sangat panjang sehingga kopinya tinggi. Padahal hitungan ruasnya itu sama dengan kopi yang ukurannya rendah. Seperti ini. Ini sudah 2 meteran tingginya. Untuk ruasnya lihat, ini 1 jengkal. Ini bukan dari bibit ya. Bibitnya sama ini. Memang kalau kopi itu kurang pencahayaan, ruasnya bakal panjang karena dia mengejar cahaya ya untuk nutrisinya. Apalagi kalau kopi lokalnya belum telat kita buang. Bahkan ada yang roboh karena terlalu tinggi. Beda halnya dengan kopi yang terbuka. Kalau kopi yang terbuka dia lebih rendah, tapi untuk rantingnya dia lebih padat, sehingga menghasilkan buah juga banyak ya, tidak cuma sekedar tinggi. Nah, ini kopinya terbuka ya, sehingga dia pendek, hanya 1 meter ketinggiannya paling. Tapi untuk rantingnya dia pendek ya, ini. Dan juga untuk jarak kembang ataupun gugus ini juga rapat. Untuk hitungan gugus dengan yang tinggi tadi sama ini, dan juga hasilnya otomatis sama, bahkan mungkin lebih banyak yang pendek ini, yang terbuka seperti ini untuk hasil buahnya. Nah, ini ada yang doyong ya. Ini akibat gelap ya. Tuh. Gelap kemarin, ini kopi lokalnya belum kita lakukan pembuangan, belum kita buang. Kemudian setelah kita buang, angin masuk full, dan juga untuk pohon kopinya kurang besar karena dia cuma tinggi tapi tidak membesar. Jadi tidak padat, kurangan cahaya. Ini bisa kita tangani dengan cara kita ikat nantinya. Tuh. Beda halnya dengan kopi yang pencahayaannya full ya, batangnya bakal lebih kuat, untuk gugurnya bakal lebih rapat seperti ini. Ini standar nih, panas enggak, ini sedang. Bunganya juga sudah bagus ya. Tuh. Ini tiga batang kopi lacuran. Jalan-jalan kita lihat yang lain. Nah, ini kopi yang kurang cahaya, ini kurang pencahayaan. Seperti ini tinggi, untuk ruasnya juga panjang.
Jadi kalau bisa terbuka ya, apalagi untuk sistem pagar itu. Sistem pagar itu memang harus terbuka, tidak ada naungan sama sekali. Tuh, lihat bagian atas itu pendek-pendek, tapi itu sudah berbunga ya, bahkan rantingnya sudah banyak yang panjang karena dia terbuka bagian atas. Beda halnya dengan bagian bawah, memang terlihat lebih hijau, lebih subur, tapi dia tinggi dan hasilnya juga kurang nantinya. Terus ini semenjak dilakukan penebangan untuk pertumbuhannya jauh ya, cepet. Sudah berapa hari ini sudah nambah satu apa namanya itu, satu ruas. Baru 1 minggu ini dilakukan penebangan, 1 minggu, 2 mingguan lah. Oh ini nih kopinya pendek sekali, lihat untuk ruasnya. Tuh, ada yang 1 jari, ada yang 2 jari, 3 jari, kemudian pendek lagi dia. Nah itu jarak ya, jarak pembuangan ranting nanti. Kalau mau cara membuang ranting ya seperti itu, jaraknya itu ketika ada ruas panjang-panjang kemudian pendek, nah itu jaraknya. Dari bawah itu buang semua itu nanti kalau sudah bisa tuh. Jarak cara-cara kita pruning. Nah ini sudah disambung semua tuh. Ini rumputnya saya biarin ya karena mau masuk musim kemarau, karena kita tidak tahu kemarau tahun ini seperti apa. Jadi kita biarkan semak dulu, nggak bakal diusut ini. Nih kopi yang terbuka lebih rendah. Ini daun keriting ya, daun keriting kalau kata orang. Ini ada yang saya sisakan, ini satu pohon tidak saya tebang walaupun sudah ada sambungan di bawahnya. Ini buah kopinya bagus ya, nanti di bulan 9 biasanya banyak keluar tunas lacuran. Nah itu bisa kita jadikan entres. Ini kopi-kopi seperti ini kita pertahankan untuk kita ambil entresnya dan kita sebarkan ke yang lain. Ya teman-teman, mungkin hanya ini saja video yang bisa saya bagikan, dan sudah saya perlihatkan mulai dari sambung payung kemarin di video kemarin. Sekarang saya lihatkan lagi untuk sambung lacurannya. Untuk cara penyambungan sudah banyak ya di video-video saya, teman-teman bisa scroll saja ke bawah, teman-teman cari cara penyambungan, titik tumbuh yang tepat, semuanya sudah ada. Bahkan ada cara penyambungan sangat cepat ya. Oke, saya Anas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.